Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali lagi akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Markus 4 ayat 37 sampai 40. Saya bacakan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jemaat dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan murid-murid? Ya, mereka sedang berlayar di tengah danau itu, tiba-tiba ada badai. Sebentar, di mana posisi Yesus? Posisi Yesus, dia tidur di buritan kapal itu. Ya, ketika taufan mengamuk, ombaknya sampai masuk, Yesus tidur di buritan. Agak aneh kalau kita perhatikan. Di tengah situasi yang mengerikan menurut murid-murid ini, ya bikin semua panik ya, karena air sudah mulai masuk ke dalam perahu itu. Dan ini resikonya apa? Tenggelam. Tapi anehnya, Yesus bisa tidur. Ada berbagai macam orang mengartikan. Bisa diartikan, karena Yesus tidak diajak ngobrol sama mereka, atau apalah alasannya. Tapi satu hal yang pasti di sini, Yesus ada bersama dengan mereka. Dan yang paling kita sedih sebetulnya adalah cara murid-murid membangunkan Yesus. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Seakan-akan Tuhan dianggap tidak peduli kalau mereka bakal mengalami masalah atau binasa atau tenggelam atau apa. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita percaya ada Yesus bersama dengan kita, tapi kita pun seperti murid-murid ini, panik, takut, waduh ada masalah. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang Immanuel. Kita seakan-akan lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Ada Roh Allah yang menyertai kita. Bahkan, ya kalau kita baca Alkitab, kita ini kan bait Roh Suci, bait Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Tetapi saat menghadapi masalah, paniknya seperti orang tidak percaya. Paniknya seperti orang gak beriman.
Ya, karena masalahnya nanti jangan-jangan bikin kita hancur, jangan-jangan masalah ini akan membuat kita jadi binasa, jangan-jangan masalah ini bikin kita jadi gagal dan sebagainya. Yang negatif muncul semua. Sehingga akhirnya doanya juga bukan Tuhan, aku butuh pertolonganmu, tapi menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan begini? Ya seringkali gitu kan, saking paniknya. Ingat, ada Tuhan bersama dengan kita. Percayalah, sebesar apapun badai yang diizinkan terjadi, itu tidak akan menenggelamkan kita. Ya, sebesar apapun masalah hidup kita, itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Selama Yesus ada bersama dengan kita. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Belajar dari pengalaman murid-murid ketika berlayar dan perahu mereka dihantam taufan dan ombak yang begitu besar. Ada Yesus bersama mereka, tetapi mereka panik. Sehingga ketika Yesus sudah menghentikan badai itu, ya, sehingga akhirnya jadi tenang sekali. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, ada Tuhan yang berkuasa dan maha kuasa bersama-sama dengan para murid, tapi para murid ketakutan. Aneh memang. Kita mungkin bisa mengatakan, iya ya, kok bisa seperti itu murid-murid? Coba lihat kalau diri kita sedang mengalami masalah yang berat, yang besar seperti yang ada di murid-murid ini, yang seakan-akan ini kondisi ya, darurat, ya, masa kecemasan atau apalah istilahnya, ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, harusnya kita belajar dari mereka. Apa? Pelajaran mereka ditegur Tuhan gara-gara mereka ketakutan. Ya, jadi kalau orang ketakutan menghadapi sesuatu, ya kita mesti bisa melihat berarti imannya sedang tidak kuat. Bahkan Yesus bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau dilengkapi lagi, mengapa kamu tidak percaya? Kalau aku bisa menolongmu, aku bersama denganmu, gitu loh. Ya, bukankah bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar? Bersama Yesus, ya tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Nyanyi lagu itu. Tapi praktek dalam kehidupan, mari kita belajar dari murid-murid ini. Ya, kegagalan mereka di dalam menyatakan imannya ketika menghadapi masalah. Ya, satu hal, tetap ada Yesus bersama kita. Saat kau menghadapi masalah, berserulah kepada Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan justru salah paham dengan Tuhan. Tetaplah percaya Tuhan sanggup menolong hidupmu. Sebesar apapun badai yang terjadi, tidak akan menenggelamkan dan menghancurkan hidupmu. Sebaliknya, itu ujian untuk imanmu. Apakah kau tetap percaya? Di manakah imanmu ketika ada badai? Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami belajar sesuatu hari ini. Di tengah badai permasalahan hidup, biarlah kami belajar untuk tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Tapi justru kami menyadari ada Tuhan yang beserta dengan kami, yang lebih berkuasa daripada yang menimpa hidup kami. Kami percaya bersama denganmu kami bisa mengatasi segala masalah. Dan kami percaya Engkau Allah yang peduli, yang pasti menolong setiap kami. Dan kami pasti selamat dari setiap ancaman yang seakan-akan menghancurkan. Kami percaya Engkau terlebih besar dan kami pasti selamat. Kami mengandalkan Engkau dan menaruh iman percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.